Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai drop column. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai computed column. Jadi computed column itu misalkan kita ingin mendapatkan nilai tertentu dari kombinasi beberapa kolom dengan perhitungan tertentu. Maka dengan computed column kita bisa memiliki itu tanpa perlu kita menghitungnya di luar. Jadi ketika kita query langsung ambil, langsung dapat angkanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk latihan kita masih tetap menggunakan database latihan. Yang ini kita sudah memiliki dua buah tabel. Nah, sekarang kita akan membuat dulu satu buah tabel person ya. Create table person. Sorry, bukan kurung kurawal ya. Ini kurung buka. Nah, person ini kita membuat person ID. Ini saya buat tipe datanya integer, kemudian saya buat identity. Nah, identity ini teman-teman bisa buat berapa incrementnya ataupun cukup dengan seperti ini juga cukup ya. Kemudian saya bikin not null. Nah, kemudian kalau person itu biasanya ada first name. Nah, first name ini tipe datanya varchar. Saya buat 50 panjang karakternya. Ini juga nggak boleh kosong. Kemudian middle name ini juga varchar 50. Ini boleh kosong ya. Kemudian last name. Ini juga sama varchar 50. Kemudian di sini saya buat DOB. Tipe datanya date of birthday. Nah, oke, kita sudah memiliki data ini. Kita run. Nah, ini sudah terbentuk ya. Lalu kita refresh, ini sudah ada tabel person. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Kemudian kita coba isi ya. Insert into person. Kita isi tabel person dengan beberapa data ya. Person ID tidak perlu kita definisikan karena ini bersifat identity. Dia akan mengisi secara otomatis. First name, middle name, last name, dan DOB ya. Ini value-nya misalkan first name-nya Asep, middle name-nya kosong ya. Kemudian last name-nya Umarudin. Kemudian tanggal lahirnya misalkan 2003. Bulan 2 tanggal 23. Misalkan seperti ini. Kita jalankan, run. Oke, sudah jalan. Ini saya copy ke bawah dengan menekan Ctrl, dengan menekan Shift Alt dan panah ke bawah ya, duplicate. Misalkan di sini Joko Partomo misalkan tanggal lahirnya ini 2005 seperti ini. Ini kita blok dan ini kita jalankan lagi. Oke, ini juga sudah jalan. Sekarang kita lihat. Select bintang from person. Oke. Kita blok, kita jalankan. Isinya sudah ada ya. Middle name-nya ini pada kosong, Joko Partomo ya. Nah, untuk mendapatkan data yang sudah terintegrasi antara first name dan middle name dan last name, maka kita perlu
melakukan concat ataupun penjumlahan karakter. Nah, untuk detailnya mengenai concat dan penjumlahan karakter kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Misalkan kita ingin full name, kita bisa bikin dengan perintah concat first name, koma, kita pisahkan dengan tanda spasi ya, middle name, oke, kita pisahkan dengan spasi, kemudian koma, last name, seperti ini, as full name. Kemudian kita tambahkan lagi DOB ya. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Run. Nah, maka kita sudah bisa mendapatkan kombinasi antara first name, middle name, dan last name. Nah, cara seperti ini kita bisa lakukan, kita bisa sederhanakan dengan computed column. Jadi kita bisa lakukan di sini alter table, tabelnya tabel person ya, person, person, kok jadi salah mulu. Nah, tabel person, kemudian misalkan saya mau tambahkan full name. Nah, full name ini dapatnya dari mana? Nah, misalkan saya copy dari sini, concat ini ya, sampai sini. Ini saya copy, kemudian saya taruh ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada perintah tambahan ya. Kita bisa bikin persistent. Persistent ini bisa kita gunakan supaya dia bersifat tetap. Jadi datanya nanti disimpan sama si SQL Server ke disknya. Kalau misalkan kita tidak buat persistent, maka ketika kita melakukan query eksekusi pengambilan data, maka dia akan menggabungkan lagi, tidak disimpan. Nah, hal ini akan sangat berguna sekali untuk mempercepat proses pengambilan data. Tapi ada beberapa tipe data yang tidak bisa kita persistent. Kayak misalkan tanggal kan apalagi timestamp ya, tiap waktu itu berubah-ubah. Jadi tidak bisa kita tetapkan. Tapi kalau misalkan nama depan, nama tengah, nama belakang, ini sangat jarang sekali diupdate. Paling kalau misalkan salah input, kemudian diupdate dengan yang benar, dan itu juga akan diproses dan disimpan kembali pada disk. Oke, ini contohnya. Kita coba jalankan ya. Nah, sudah jalan ya. Ini saya coba refresh. Nah, maka kalau kita lihat di sini tipenya adalah computed. Varchar 152 panjangnya, dan tidak boleh kosong. Nah, kalau misalkan kita query lagi dari sini, ini tidak perlu kita melakukan seperti ini. Kita tinggal langsung ambil ini full name, lalu kita jalankan, maka kita sudah bisa mendapatkan full name kombinasi. Nah, itu yang sifatnya kita bisa persistent, kita bisa simpan, jadi si SQL Server bisa menyimpan pada disk. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin tahu nih, kita kan memiliki date of birthday ya, kita memiliki tanggal lahir di sini. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa umur si employee atau si orang tersebut pada saat ini? Nah, kita dengan query sebenarnya bisa aja kita, ini kan ada DOB, kemudian untuk age kita bisa lakukan dengan convert ke varchar, kemudian di convert ke integer, kemudian dilakukan pengurangan, itu juga bisa. Ataupun
kita bisa menggunakan DatDiff. DatDiff yang ini ya. DatDiff. Kemudian yang mau kita cek perbedaannya adalah tahun misalkan. Tahun. Kemudian di sini ada string date, kemudian date lagi. Ada dua parameter ya. Parameter yang akan kita gunakan yang pertama adalah DOB-nya. Birthday-nya ya. Kemudian parameter yang keduanya adalah waktu saat ini. Waktu saat ini bisa kita dapatkan dengan cara get date seperti ini. Nah, kalau misalkan kita jalankan, nah kita sudah menemukan nih. Ini kasih alias ya, as age misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, proses untuk mendefinisikan umur yang ini kita bisa simpan dengan computed column. Nah, kita bisa lakukan lagi di sini alter table person. Ini salah lagi, sorry. Table person, kemudian add misalkan age ya. Age ini didapat dari mana? Nah, didapat dari sini. Yang ini kita copy ke bawah ke sini. Nah, kemudian kita tambahkan ini persist ya. Persisted. Ini harusnya akan menampilkan pesan error karena di sini date ini waktu saat ini selalu berubah-ubah ya. Tidak bersifat tetap tuh. Computed column age in table person cannot be persisted because the column is not deterministic tuh. Jadi ini tidak bersifat tetap, maka ini tidak kita definisikan. Artinya ketika kolom ini age ini dipanggil, dia akan selalu menghitung. Seperti itu, tidak disimpan di dalam disknya. Nah, kalau tidak kita definisikan, ini sudah berhasil ya, jalan. Kita refresh, di sini ada age. Ini juga sama computed. Nah, pada query ini bisa kita hapus nih. Cukup sampai age saja. Kemudian kita jalankan kembali. Nah, kita sudah mendapatkan data umur. Nah, kira-kira seperti itu computed column. Jadi kita bisa memasukkan perhitungan tertentu atau syarat-syarat tertentu sehingga menghasilkan nilai atau value yang kita harapkan. Dan ini tidak perlu kita definisikan di bahasa pemrograman. Jadi kita bisa cuman langsung definisikan pada kolom tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan teman-teman semakin tertarik dengan database dan semakin tertarik untuk belajar. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.